Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ridho Adiwinata dari kelas 11 IPA 2. Di sini saya akan menyampaikan cerpen yang untuk pelajaran bahasa Indonesia yang dibimbing oleh Ibu Yesi Elfrida. Judul cerpen yang saya akan sampaikan adalah Ketika Sebuah Mimpi Dipahami oleh Yodi Kumalasari. Tidak aku sangka, siang yang tadinya ingin kujadikan waktu untuk bersantai, untuk melepas lelah, setelah seharian berolahraga seperti minggu biasanya, malah menjadi sebuah momen yang paling mengasihkan daripada sebuah melepas rasa letih di tubuhku hari ini. Pukul 13 setengah hari tadi, sewaktu mataku yang terjaga ini mulai kehilangan arah dalam persiagaannya dalam tempat tidurku, kemudian menutup dirinya dan membawaku ke alam lain. Di dalam khayalnya, aku hanya mengikuti kemana alam bawah sadar mengalir, karena di sana aku bisa bermimpi indah. Di suatu tempat yang belum jelas asal-usulnya, cahaya matahari menyilaukan mataku yang masih berkedip-kedip, mulai memperhatikan keadaan di sekitarnya. Terlihat bangunan batu bata besar memanjang ke arah pegunungan tinggi berkebut. Ini seperti sebuah benteng raksasa yang tak berujung. Dengan lebar sisinya sekitar 10 meter, aku berada di atasnya dan mulai tahu di mana aku berdiri. Betul sekali, tembok besar Cina, biasa orang menyebutnya. Senangnya bisa berada di tempat indah dan bersejarah seperti ini, ujarku dalam hati. Menikmati indahnya momen paling terkenal, yang bahkan masuk dalam 7 keajaiban dunia, membuatku lupa bahwa dunia yang kutempati saat ini hanyalah sebuah fantasi belaka. Andai aku membawa kamera, pasti sudah kujepret setiap sudut yang kulihat ini, pikirku. Sejuknya angin membawaku penasaran untuk melihat setiap sudut di tembok ini. Ketika hendak melihat bagian bawah tembok dari atas, tiba-tiba terdengar suara gedebuk, gedebuk. Bunyi mulai terngiang di telingaku saat indera penglihatan mengarah ke kanan jalanan tembok. Aku melihat dari jarak aku berdiri sekitar 20 meter di sana, segerombolan singa besar lari ke arahku. Perasaanku yang saat itu bingung bercampur kesal, langsung berlari dan lurus dan kencang ke depan. Betapa tidak, jika aku melompat ke sisi luar pun, mungkin nyawaku juga akan hilang karena tingginya benteng ini setara sebuah bukit. Dan lebih parahnya lagi, di belakangku singa-singa ganas mulai menyerbuku. Berlari dan terus berlari walau kaki terasa lelah. Tapi itulah yang sedang aku lakukan karena tidak ada cara lain kecuali berlari sekencang-kencangnya untuk menyelamatkan diri. Beberapa saat kemudian, ketika terhenti melihat wajahku yang sudah tidak punya harapan dan lagi ditambah kaki yang sudah tidak mampu melangkah dalam peristiwa berbahaya ini, karena seekor singa buas berada di depanku dengan jarak 50 meter. Astaga, kalau begini aku hanya bisa pasrah kepada Tuhan, ucapku. Dalam keadaan yang mungkin tidak bisa dibayangkan, aku mencoba menenangkan hati, berdamai dengan diriku sendiri. Aku bertanya, tunggu, kenapa aku berada di tempat ini? Sedangkan aku tidak tahu jalan ke negeri ini, lanjutku dalam hati yang agak tenang. Terbesit kesadaranku yang memahami tentang kejadian semua ini. Aku membuka mata melihat tubuhku masih berada di antara segerombolan singa dari belakang dan seekor singa paling besar dari depan, mendekat ke arah seonggok daging segar. Ya, daging itu adalah diriku. Singa-singa yang berlari langsung melompat ke arahku dengan cakar-cakar dan taring yang tajam. Seketika terhenti begitu saja saat mereka melihatku tertawa. Hei, kalian mau makan apa diriku? Tubuhku dan kalian hanya ilusi dalam keadaan sekarang ini. Aku ini sedang bermimpi. Kalian diciptakan oleh pikirku sendiri. Bahkan bukan kalian saja, semua yang kulihat cuma jadi halusinasiku. Lanjutku pada binatang-binatang itu sepertinya mengerti ucapanku. Sekarang singa-singa itu menunduk padaku, kemudian lenyap tak tahu kemana. Aku pun kembali menikmati pemandangan indah dari atas tembok besar. Beberapa saat juga, semuanya yang kulihat seperti singa tadi sirna. Mataku yang mulai terbuka membuatku sadar kalau aku sudah kembali ke kamarku lagi. Dan dalam kelelahan kaki yang kurasakan karena sudah berjalan dalam pikiranku sendiri, aku pun tersenyum puas setelah melewati mimpi yang mengasihkan hari ini. Kejadian ini memberiku pesan bahwa ketakutan, keindahan, rasa senang atau derita, semuanya hanya ada dalam pikiranku. Bukan hanya di dunia mimpi, tapi juga dunia nyata.
Terima kasih. Sekian dari saya. COVID go away.